Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan selalu memberikan info breaking news terupdate dana hibah amanah leluhur Nusantara. Bagi Anda yang tidak mendapat info ataupun kesulitan mendapatkan info kemajuan progres dana amanah dari yayasan yang Anda ikuti, maka kami akan menyampaikan melalui channel YouTube ini. Dan untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaru, kami sarankan subscribe, like dan tekan tombol loncengnya dan share agar Anda selalu terhubung dengan kami dengan informasi-informasi terbaru, yang dikeluarkan oleh para koordinator yayasan peserta program Dana Hibah Amanah Leluhur Nusantara, yang berada di Purwokerto. Berikut ini kami sampaikan percakapan audio TC, yang membahas program Dana Hibah Nusantara. Untuk keterangan benar tidaknya semua tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Mari kita simak bersama-sama ulasan percakapan ini yang dimana dalam percakapan ini menyebutkan tokoh nasional, tokoh pemangku program, tokoh 10 pemuda, nominal aset, dan tanggal yang akan ditentukan. Dan mari kita dengarkan sampai selesai, dan mengenai kebenarannya. Wallahu alam bishawab. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana mas? Itu yang megang ADR-nya itu Mas Romi. Oh itu beliau yang jenggot, apa jenggot? Oh alhamdulillah. Ya nanti saya kirim ke Sudah tiada. ya Miss ya. Kalau yang Daji Malela itu sudah nggak ada. Itu abad berapa Pak? Beliau mah udah tidak beraga kasar seperti kita. Sudah meninggal maksudnya? Iya tahun 17 yang Daji Malela itu. Oh Mas tahu dari mana kalau sudah meninggal? Ya ada sejarahnya semuanya gitu. Daji Malela. Nah kalau misalnya yang namanya kalau di Kulon itu ada beliau tuh yang pantaran beliau ya di Pelen. Apa Cipelen? Cipelen, gurunya Paduka. Oh Cipelen ya pernah dengar. Aki Pelen, di Pelen. Iya gitu Cipelen ya pernah dengar. Oh, itu saya tahu semua gitu loh. Kalau ada ininya di saya Pak, yang pemegang amanah itu ada semua. Jadi Mas Romi kalau jalan sama saya pasti nggak salah gitu loh. Iya siap Mas. Banyak orang-orang yang ngamen ini itu bukan. Iya. Ya memang kalau Abah Garut juga terus terang walaupun ngakunya cucu keponakannya Eyang Soekarno dari istri pertama Ibu Ingrid itu, dan ngakunya juga beliau dokter gigi pribadi Eyang Soekarno dan dokter gigi pribadi Eyang Soeharto. Saya sih percaya enggak sih, karena bukti-bukti foto apa segala macam di rumahnya selama saya nginep 5 hari 4 malam tuh nggak ada bukti-buktinya gitu, cuma omongan-omongan beliau. Dan waktu saya nginep di situ itu agendanya waktu itu untuk urusan dolar, tapi saya 5 hari itu nggak muncul dolar yang asli gitu loh. Emang ada dari gudang Sukabumi, tapi nggak tahu asli apa enggak, saya juga nggak paham ya. Ini Mas Romi, masalah yang selain dari ini nanti Bapak sendiri yang urus masalah dolar dan sebagainya. Nanti saya bisa WA-in ke Mas Romi. Perjanjian dana juga ada. Yang penting kita ini pertama yuk kita berjalan. Iya siap. Ya ini saya lagi kondisikan ini saya baru bisa WA ke Bunda Andi semua tadi foto-foto yang Mas kirim. Sebentar kita tunggu respon dari beliau. Kalau sudah ada respon dari masing-masing sepuh yang Ciamis maupun yang Banda Indung itu, ya nanti tinggal kita matangin lagi, kita nanti telekonferensi bertiga aja sama Bunda Andi ya Pak. Ya Mas ya. Ya cuma foto beliau jangan dikirim gitu. Fotonya jangan, itu kan rahasia kita Mas Andi. Ya Mas ya. Ya baik. Ya nanti paling pas ketemu aja saya tunjukin ya, kalau ketemu dengan Bunda Andi baru saya tunjukin ya. Nggak apa-apa kan tunjukin. Kalau cerita ini kan ide kalau ADR udah yang belakang. Gimana? Kalau ADR apa? Kalau ADR istilahnya yang belakang itu udah banyak gitu loh, udah ini. Oh ya, siap. Ya udah nanti saya pastikan lagi Mas, mudah-mudahan sampai hari ini udah ada respon.
ini kan beliau akan memberikan fasilitas buat kita yang menjalankan supaya tidak sesak nafas gitu istilahnya nih. Maksudnya fasilitas apa nih? Nggak punya uang. Oh, siapanya? Ya, Abah Jenggotnya maksudnya? Ya kitanya ini supaya bisa bergerak, punya uang, maka cari IDR aja gitu. Nanti sama beliau dikeluarkan itu ADR-nya. Oh, I see. Ya itu sama juga Notorogo lah ya istilahnya. Iyalah, apapun itu pokoknya intinya. Siap. Ya ini saya lagi matangin dulu Mas, kan baru berapa jam ini saya juga Mas, ya tadi kendalanya karena handphone saya lagi error aja sih, lemot jadi agak lama ngirim. Akhirnya saya pindah ke handphone yang baru nih, yang agak lebih lebih nggak lemot lah gitu. Kalau yang kita WA itu kan saya handphone WA ada 3 Mas, handphone 3 jadi saya cari akal supaya bisa cepat ngirim ke Bunda Andinya. Ini udah terkirim sih, tinggal nunggu kabar, nunggu respon dari Bunda Andi aja sih. Begitu Mas. Kalau saya terbuka sama Mas Romi, nanti Mas Romi bisa kaya raya sama saya, percayalah. Ya Allah, siap. Sama-sama ini ya kita. Sama ini data saya ini. Ya ini. Kan sudah ribuan triliun saya tahu dikondisikan di bank-bank terutama di Pulau Jawa ini. Ribuan triliun itu yang dari punya Abah Jenggot doang? Bukan punya Bapak, punya Bapak Presiden pertama itu. Ya, tapi itu sama yayasan itu loh yang tadi saya bilang Bunda itu ya. Ya, siap. Ya, nanti kita bekerja itu di yayasan itu. Ya. Mas pernah kenal sama Mas Hamim Tohari nggak? Enggak. Katanya itu kan saya kan lagi bikin ini Mas, kalau pernah dengar Tim Nasional Penyelesaian Aset Amanah Indonesia atau Timnas Pesan. Itu kan ada 10 pemuda. Saya pemuda kedua, Mas Hamim Tohari itu pemuda kelima. Itu kami berdua yang pernah nginep di rumah Uwak Garut itu. Nah, tadi saya kirim ke grup saya ya, khusus buat mitra-mitra saya, termasuk Mas Hamim Tohari itu. Pas baca dia dengar tahu nama Mas Zulfikar, kayaknya pernah ketemu, katanya gitu, mungkin kenal sama Mas. Kita utusan langsung, saya pribadi utusan langsung dari Bapak gitu loh, jadi nggak mana Mas. Jadi nggak main di, mohon maaf, nggak main di perjalanan ini kaki 5 begitu yang siap. Orang yang ada kita dirugin orang dulu sampai habis ke rumah-rumah. Oh Mas sering kena tipu gitu, Masya Allah. Iya. Saya juga memang saya sih belum tahu ditipu apa enggak, tapi memang ada beberapa yang telak-telak juga sih nipu saya, tapi kalau yang besar-besar gitu saya nggak merasa sepertinya menipu, cuma orang yang sudah ya ratusan juta lah ya, itu saya lihat belum valid atau dananya belum bisa dicairkan. Nanti saya ceritakan semua lah. Kalau Mas pernah dengar Abah Abdul Majid yang di Bogor, katanya beliau pemegang 397 rekening aset dinasti di berapa bank dunia ya, termasuk di Indonesia ada 6 bank. Itu katanya nolnya sampai 98 digit katanya nolnya. Ya itu dari kita Mas yang gitu-gitu. Iya, makanya nanti pada saat dari saya itu menyebar kemana-mana, dipakai ngapain orang-orang. Oh gitu. Iya, nah itu ada jelas kok di kita. Oh iya. Ya makanya nanti kalau ketemu lebih enak lah ya, kita bisa saling verifikasi. Saya bisa standby di Mas Romi aja. Beberapa saat tanggal 5 ini akan dibuka sama ini sepuh. Tanggal 5 apa tuh Mas? 5 Agustus ini. Agustus. Maksudnya apa yang mau dibuka di? Amanah semua. Amanah semua. Oh, iya. Amin ya Allah. Makanya kan butuh ini, Mas Romi bisa nggak jamin saya? Paling sehari saya habis 50.000 paling banyak gitu. Makan rokok. Untuk keperluan Mas gitu ya? Iya, untuk keperluan saya hidup. Oh Mas, memang tinggalnya di Bogor sendiri atau sama keluarga? Ya, saya numpang di rumah kenalan. Oh, lah, anak istri di mana? Di Cirebon ya. Oh gitu. Di Cirebon. Iya.
nggak perlu mikirin masalah ini dia gitu loh. Perluan. Karena kan dia udah tahu saya kok, istri saya udah tahu saya. Jadi ya betapa sulitnya, makanya dia dari saya sama bapak aja di sana gitu di Cirebon. Cair, salah satunya ada yang cair kan gitu. Ya. Artinya kita ini udah tekad. Emang ada gimana ya? Saya dikondisikan sama sepuh di situ. Sampai ke induk amanah, Mas, gitu loh. Kalau induk amanah ini belum dicairkan, gak akan pernah cair yang lain-lain. Yang di Cirebon sama kita gitu loh. Cirebon juga besar sekali gitu. Yang di Cirebon? Cirebon tuh ada apa? Rekening amanah juga? Uang lah, uang asli. Jadi pengembangan amanah itu cuman ketitipan barang, udah diem aja gitu loh. Yang uang bapak sepuh gitu loh. Oke. Itu nanti tetap akan dicarikan bertahap ya. Ini yang mau 5 Agustus ini yang di mana dulu, Mas? Yang mau dicarikan rencananya? Bogor karena memang perjanjiannya Bogor duluan. Oh, Bogor. Ya. Diturunkan yang di Bogor di Gunung Salak aja, kemarin aja, sebagian kecilnya 70 T udah dititipkan sama Bunda, dititipkan ke ini. Bunda apa, Mas? Bunda siapa, Mas? Ada lah pokoknya. Nanti makanya kita dulu gitu loh, ini ketemu dulu lah. Siap. Bukan Bunda Ratu Kidul, bukan? Atau? Ya, utusan beliau. Utusan Ibu Ratu Dewi. Ibu Ratu Dewi itu masih ada. Yang namanya ini Bilqis, Ratu Bilqis itu masih ada. Bukan Nyi Blorong. Jangan salah, Pak. Iya, kalau Nyi Blorong kan memang ini kan, apa, negatifnya kan. Nyiroro Kidulnya. Iya, Nyiroro Kidulnya. Kalau yang positifnya kan ini Nyiroro Kidul yang positifnya kan. Ibu Ratu Kidul, Ibu Ratu Dewi. Ya. Sama ya, Ibu Ratu Kidul dengan Ibu Ratu Dewi sama ya? Iya, itu juga. Atau Ibu Ratu Bilqis ya itu juga, Mas. Oh, Masya Allah. Ya, makanya kalau Mas nggak usah cerita sama orang-orang, udah rahasia dari saya, nanti lah intinya itu kita kan nggak usah ngurusin itu. Ketemu nantinya, Mas, ngurusin yang sudah diaplikasikan di ini umum gitu loh. Iya, siap. Yang sudah jadi rupiah yang akan digunakan untuk 34 provinsi dan untuk rakyat itu 50%, untuk pemerintah 20% itu nanti gitu loh untuk ngurusin rakyat. Itu pegang amanah ketitipan itu 20%. Mas, untuk kita 10% nantinya udah diatur sama ortu. Iya. Jadi 20 pemerintah, 20 sepuh yang amanah, 10 kita, sisanya 50% itu buat rakyat atau buat rakyat. Nanti digulir ya peruntukannya pertanian, perikanan, peternakan yang gitu, ekonomi kerakyatan. Ya gitu untuk itu nantinya. Ya, siap. Termasuk industri strategis, Mas ya. Kayak tadi kayak Bank Amanah. Saya juga ada konsep mau bikin mobil terbang, Mas. Indofly namanya. Ada sudah kan itu, dan kita mau tinggal. Oh, beliau yang sekarang juga sudah punya konsep seperti itu. Ya udah ada, Pak. Ininya kan udah ada, tinggal dipanggil aja orangnya. Oh, Masya Allah. Canggih, pokoknya kita tercanggih di dunia ini, makanya kita, Mas Romi mungkin ya kalau bisa nyekrup sama saya, jadi itu pelaksana itu. Ya, siap. Ya, kita bertahap lah ya. Kita selesaikan yang daerah dulu ini dulu ya. Apapun keadaannya nggak usah cerita kok, nggak usah tembus ke orang lain gitu loh. Nah, Bapak ini yang diperlukan cuma 10 orang. Apanya? Yang diperlukan apanya? Ya diperlukan Bapak, orang nasionalis yang ini untuk membuka ini di depan. Oh, 10 pemuda. Nah, itu tadi saya udah bikin yang tadi saya cerita ada timnas pesan itu, kata ada orang ya bisa bilang orang sakti lah ya, Habib Saipul namanya di Samarinda.
Itu gurunya salah satu timnas pesan, namanya Mas Hanafi di Samarinda juga. Waktu Habib Saipul dipanggil atau meeting gitu sama yang Soekarno di Gunung Laut awal Juni, kalau nggak salah tanggal 6 atau tanggal 7 lupa. Itu katanya timnas pesan sudah disahkan di Gunung Laut itu pas yang Soekarno mimpin rapat. Bener nggak tuh Mas ya? Iya, namun kan belum diinikan, ini tanggal 5 ini sama Bapak mau dibukanya.